Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya mari kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ikuti petunjuk yang ada, yaitu langkah pertama ketika kalian ikut pembelajaran, silakan kalian mengisi absensi terlebih dahulu. Setelah kalian mengisi absensi, silakan kalian ke bahan ajar. Setelah ke bahan ajar, nanti silakan kalian isi umpan baliknya. Setelah isi umpan balik, kalian hari ini Bu Alif akan meng-share tugas, ada tugas yang ada di bagian asesmen, seperti itu ya. Oke, jadi kita mulai untuk melanjutkan materi yang kemarin. Nah, jadi ini yang pertama, coba tuliskan rumus Pythagoras segitiga berikut. Ini saya kasih beberapa segitiga. Gimana sih ketika ada segitiga kemudian kita itu adalah rumus Pythagorasnya seperti apa jika itu adalah segitiga siku-siku. Oke. Jadi ini ada sebuah contoh segitiga. Nah, di dalam segitiga itu diketahui bahwa sudut siku-siku ada di sudut C. Nah, kalau segitiga siku-sikunya di sudut C, maka AB ini sebagai sisi miringnya, kayak gitu. Jadi sisi miring itu adalah berhadapan langsung dengan sudut siku-siku. Ini sebuah catatan dalam segitiga untuk materi Pythagoras, seperti itu, nggih. Jadi kalau ada sudut siku-siku di situ, depannya itu adalah sisi miringnya. Nah, dalam menggunakan rumus itu kan kita perlu tahu sisi miring yang mana, yang bukan sisi miring itu yang mana. Jadi sisi miringnya kita taruh di ruas kiri, kemudian sisi yang lainnya kita taruh di ruas kanan, dan semuanya dikuadratkan. Maka AB-nya di ruas kiri, kemudian AC tambah BC itu di ruas kanan, semuanya dikuadratkan. Jadinya menghasilkan seperti ini. Ini ya, AB kuadrat sama dengan AC kuadrat plus BC kuadrat, ini hasilnya. Oke, lanjut. Ada contoh berikutnya lagi. Saya punya sebuah segitiga, namanya segitiganya adalah DEF. Dan dia siku-siku di sudut D. Lihat sudut D depannya. Jadi ini, depannya ini berarti ini. Ini adalah depan dari sudut siku-siku, yaitu sisi EF. Sisi EF ini adalah sisi miring, maka EF sisi miring, DF bukan sisi miring, DE itu bukan sisi miring. Berarti EF itu di ruas kiri, DE-nya itu adalah di ruas kanan, kemudian DF-nya ini di ruas kanan juga, dan semua dikuadratkan. Jadi rumusnya menjadi EF kuadrat sama dengan DE kuadrat plus DF kuadrat. Oke, sampai sini ada pertanyaan kira-kira terkait dengan penggunaan rumus dalam Pythagoras. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa japri saya via WA, begitu ya. Oke. Nah, ternyata dalam Pythagoras ada namanya triple Pythagoras. Jadi di sini ada sebuah kesepakatan. Kesepakatannya adalah di sini sudah ketetapan di mana ketetapan angka-angka itu tidak akan bisa berubah. Tanpa kita menggunakan rumus, kita bisa langsung menggunakannya. Triple, namanya triple berarti ada 3 jenis dalam Pythagoras yang kita tidak usah menggunakan rumus. Apa saja triple-nya itu dalam Pythagoras? Yang pertama adalah 3, 4, 5. Kemudian yang kedua adalah 5, 12, 13. Yang ketiga adalah 7, 24, 25. Itu maksudnya gimana sih, Bu? Oke, saya jelaskan sedikit. Jadi misalnya ada segitiga yang sisi-sisinya adalah 3, 4. Maka sisi miringnya adalah 5. Misalnya kayak gini. Ini saya punya segitiga. Segitiganya adalah segitiga siku-siku ya. Nah, misalnya seperti ini, saya punya segitiga siku-siku. Nah, ini adalah misalnya tak sebut segitiga ABC. Ini A,
di sini B, di sini C, misalnya seperti ini. AB sudah diketahui, AB ini adalah panjangnya 3. Kemudian AC ini 4, maka CB sebenarnya kan kita bisa pakai rumus. Nah, kalau misalnya terlalu lama, kita bisa menggunakan namanya triple. 3, 4, berarti gandengannya adalah 5. Udah pasti itu. Ini adalah yang dinamakan triple Pythagoras. Dan ini sebenarnya berlaku kelipatan ya. Kelipatan tuh maksudnya gimana? Nah, ini tak ganti. Misalnya 3 ini saya ganti dengan 9. Ini 5 saya hapus dulu. Misalnya ini 9. Ini 12. Nah, lihat. 9, 12. Kita harus ngitung, Bu. Itu enggak ada di dalam triple. Enggak. Jadi, dalam triple ini adalah berlaku sebuah kelipatan. Maksudnya gimana? Lihat. Kita pakai triple yang 3, 4, 5. Di situ adalah 9 sama 12. Ini adalah dikalikan dengan 3. 3 dikalikan dengan 3 itu didapatkan 9. 4 dikalikan dengan 3 adalah didapatkan 12. Maka 5 harus dikalikan dengan 3 juga, didapatkan 15. Seperti itu. Jadi 9, 12 ini adalah 15. Ini tidak berlaku dalam triple 3, 4, 5 saja. Jadi di sini juga ada triple yang lain, yaitu ada 5, 12, 13. Kemudian ada 7, 2, 4, 2, 5. Apa benar sih itu adalah sesuai dengan rumus Pythagoras? Kalau misalnya pengen membuktikan, silahkan bisa dibuktikan menggunakan rumus Pythagoras. Oke, jadi seperti itu ya untuk triple-nya. Ini adalah untuk mempercepat kalian dalam menghitung Pythagoras. Tapi tidak semuanya bisa dihitung pakai triple ya. Jadi hanya yang memenuhi syarat saja seperti itu. Oke, ini kita disuruh menghitung luas segitiga. Apa hubungannya? Oke, jadi di sini sebelumnya ini harus perlu diingat dalam penggunaan luas. Itu adalah rumusnya kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, alas sama tinggi ini adalah saling tegak lurus. Tandanya apa? Tandanya adalah ditandai dengan sudut siku-siku. Nah, ini kalian perhatikan di dalam segitiga ABC ini adalah ada sebuah segitiga, di situ adalah B itu adalah siku-siku, maka di sini AB sama BC ini saling tegak lurus. Kita perlu menghitung AC? Enggak perlu. Kita nggak usah di sini untuk menghitung AC. Kenapa? Karena yang kita gunakan adalah AB dan BC. Sedangkan AB sama BC ini adalah sudah diketahui semua. Kita langsung masukkan saja seperti itu ya. Nah, beda dengan soal berikutnya ini. Nah, ini ada segitiga DEF. DE-nya 12 cm, DF-nya 13 cm, siku-sikunya itu adalah DE. Yang saling tegak lurus itu yang mana? Misalnya, alasnya adalah EF, maka tingginya adalah DE, seperti itu. Jadi yang saling tegak lurus itu pertemuan antara sudut siku-siku, berarti DE sama EF itu adalah yang saling tegak lurus, yang kita gunakan sebagai alas dan tinggi. Karena EF kita belum tahu, berarti kita harus mencarinya. Nah, ingat ternyata ini adalah bisa kita gunakan sebagai dengan menggunakan triple tadi. Triple ada yang 3, 4, 5, ada yang 5, 12, 13, ada yang 7, 2, 4, 2, 5. Kalau di situ 12 sama 13, ini berarti 12 sama 13 yang satu adalah bilangannya 5. Jadi kita bisa gunakan triple, maka EF ini adalah 5 cm ya. EF adalah, saya tuliskan di sini, EF adalah 5 cm seperti itu. Maka untuk menggunakan setengah kali alas kali tinggi, setengah DE kali EF adalah setengah DE. DE-nya adalah 12, kemudian EF-nya adalah 5. Yang setengah bisa dicoret dengan 12, setengahnya 12 adalah 6, 6 kali 5 adalah 30 cm persegi. Jangan lupa dalam luas adalah dia mempunyai satuan pangkat 2. Oke, saya jelaskan untuk tadi. Maaf, saya agak lupa sedikit
Jadi ini belum saya jelaskan. Jadi kita tidak boleh menggunakan sembarang yang 3 yang mana, yang 4 yang mana, yang 5 yang mana. Ini saya akan kembali sebentar. Oke, ini tak hapus dulu yang uret-uretan yang tadi ya. Jadi dalam penentuan seperti ini, sisi miring adalah sisi terpanjang, gitu. Ini adalah juga dalilnya Bapak Pythagoras seperti itu. Jadi sisi terpanjang ini adalah sisi miring. Jadi kita nggak boleh sisi miringnya yang 12. Kayak gitu nggak boleh. Jadi sisi terpanjang ini dia selalu adalah yang terpanjang. Misalnya 3, 4, 5. Berarti 5 ini sebagai sisi miringnya. 5, 12, 13. Berarti 13 ini sebagai sisi miringnya. 7, 24, 25. Ini adalah sebagai sisi miringnya. Contoh. Misalnya saya punya segitiga seperti ini. Di sini adalah 3, di sini 4. Ini 5, nggak boleh. Karena di situ adalah, lihat sisi miringnya adalah 4. Kalau 5 itu adalah sisi yang lain, berarti kan ini sudah keluar dari dalilnya Bapak Pythagoras, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita akan menentukan jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga sebenarnya ada banyak sekali. Segitiga itu ada, mungkin yang sebelum kalian tahu ada segitiga sama kaki, tapi enggak itu yang kita bahas ya. Jadi jenis-jenis segitiga yang akan dibahas di dalam bab ini ada segitiga tumpul, ada segitiga siku-siku, sama ada segitiga lancip. Tumpul dulu kita mengenal yang namanya sudut tumpul. Sudut tumpul ini adalah sudut yang lebih dari 90 derajat. Sedangkan sudut siku-siku adalah sudut yang sama dengan 90 derajat. Sedangkan sudut lancip adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Maka di sini kita tetap gunakan rumus awal, yaitu sisi miring sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Acuannya di sini. Ini kan untuk yang siku-siku. C kuadrat sama dengan A kuadrat. Kalau ini ternyata hasilnya sama dengan, berarti kita bisa katakan siku-siku. Tetapi kalau hasilnya lebih besar, berarti adalah sudut tumpul. Sedangkan kalau hasilnya kurang dari, adalah sudut lancip. Kita langsung saja ke contohnya. Nah ini ya, gambarannya seperti ini. Untuk, untuk materi hari ini, nanti gambar-gambarnya juga akan saya share di Classroom. Silakan sebelum belajar kalian menyalin dulu catatan hari ini di buku catatan matematika seperti itu, oke. Nah ini selidikilah jenis segitiga berikut dengan menggunakan konsep kebalikan teorema Pythagoras. Kita ke yang A dulu. Nah kita ambil sisi terpanjangnya dulu ya. Jadi sisi terpanjang sama dengan yang bukan sisi terpanjang kita jumlahkan. Jadi di situ kita pakai sama dengan dulu aja nggak apa-apa. Jadi nanti di bawah baru kita rubah, yaitu sisi terpanjang sama dengan jumlah sisi yang lain dikuadratkan semuanya. Jadi sisi terpanjangnya kan 10 dikuadratkan sama dengan 8 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 10 kuadrat itu 100, 8 kuadrat itu 64, 5 kuadrat itu 25. Berarti 100 sama dengan 89. Berarti kan ini 100 itu lebih besar dari 89. Artinya kalau 100 lebih besar dari 89, ini menyatakan ini adalah segitiga tumpul. Seperti itu. Contoh soal yang kedua. Yang B. 9, 12, 13. Jadi kita lihat sisi terpanjangnya. Sisi terpanjangnya yang 13 itu. 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 9 kuadrat. 13 kuadrat itu adalah 169, 12 kuadrat itu 144, dan 9 kuadrat itu 81. 169 sama dengan, ini kalau dijumlahkan 225. Artinya 169 ini kurang dari 225. Berarti ini menyatakan dia adalah segitiga lancip, seperti itu ya. Nah, ini untuk soal yang J, 7, 24, 25. 25 kuadrat. Kemudian yang ruas kanan 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 25 kuadrat kalau dihitung adalah 625. 24 kuadrat 576. Plus 7 kuadrat adalah 49. 625 kita tulis. Yang 576 ditambah 49 adalah 620. Berarti antara sisi kanan dan sisi kiri adalah sama dengan. Berarti kalau sama, ini menyatakan dia adalah segitiga siku-siku, seperti itu.
Oke. Jadi itu, jadi hari ini adalah tadi ada beberapa yang kita bahas. Jadi yang pertama, saya kenalkan dengan yang namanya triple Pythagoras, yaitu kemudian Pythagoras, penentuan rumus Pythagoras, kemudian menghitung luas segitiga, siku-siku, kemudian penentuan jenis segitiga, yaitu segitiga lancip, segitiga siku-siku maupun segitiga tumpul seperti itu. Nanti soal akan saya share, bisa dibuka di bagian asesmen ya. Oke, selamat belajar. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.